Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di undangan hari ini. Kali ini saya akan melakukan pengimbasan program Guru Belajar Seri AKM. Pada tanggal 4 Januari kemarin sampai tanggal 8, saya mengikuti diklat seri AKM di dalam program Guru Belajar. Nah, di sana salah satunya setelah melakukan diklat, kita harus melakukan pengimbasan. Nah, ini saya akan melakukan pengimbasan program Guru Belajar seri AKM. Apa saja program pembelajaran GPK Guru Belajar? Nah, di sini ada 4. Di dalam Guru Belajar itu ada 4. Yang pertama ada seri pendidikan keterampilan hidup dan melaksanakannya. Ini sudah selesai. Kemudian setelah itu ada seri pendidikan inklusif. Ini tidak dikhususkan untuk sekolah dasar, tapi untuk tingkat SMP ke atas. Kalau seri masa pandemi COVID-19 ini dari guru SD, SMP, dan SMA ini dapat mengikuti, dan program ini sudah selesai. Kemudian kemarin itu seri pendidikan inklusif juga ini sudah selesai. Nah, yang sekarang sedang berlangsung di dalam program Guru Belajar itu adalah seri asesmen kompetensi minimum, yang mana dimulai angkatan 1 itu dari tanggal 4 Januari 2021. Kemudian, apa tujuan program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum? Yang pertama, supaya kita itu dapat memahami konsep asesmen nasional. Apa sih asesmen nasional? Kan sekarang itu kita di berita dimanapun ya, dari Mas Menteri digembor-gemborkan AKM, asesmen nasional. Maka diadakanlah program Guru Belajar ini agar kita dapat memahami apa itu konsep asesmen nasional. Kemudian tujuan yang kedua adalah memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana penyelenggaraan asesmen nasional? Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Untuk diketahui, di dalam AKM ini ada 2. Kan AKM ini mengadopsi dari PISA. PISA itu ada literasi, ada numerasi. Literasinya itu ada literasi teks fiksi dan ada literasi teks Kemudian yang selanjutnya numerasi. Jadi ada tiga di dalam asesmen itu. Nah, nanti setelah kita mengetahui apa itu asesmen, apa itu pelaksanaan tujuannya, manfaatnya, kemudian nanti juga di sana di dalam seri belajar guru aktif seri AKM ini akan diberikan contoh-contoh tiga level. Misalnya kalau untuk seri literasi, level pertama itu untuk kelas 1 dan kelas 2, level kedua kelas 3 dan kelas 4, level ketiga itu untuk kelas 5 dan kelas 6. Nanti akan dibahas di sana. Berikut contoh soalnya. Bagaimana itu siswa bisa melakukan literasi. Jadi diberikan contoh soal teks misalnya. Jadi setiap level itu berbeda-beda. Kelas 1 dengan kelas 2 itu sama. Nanti jadi tingkat kesulitannya antara level 1, level 2, level 3 itu akan berbeda. Kemudian tujuan yang keempat adalah menganalisis contoh asesmen numerasi. Numerasi ini berhubungannya dengan hitung-hitungan. Kemudian tujuan yang selanjutnya membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum ini, anggapan saya waktu itu bahwa AKM ini adalah pengganti ujian nasional. Jadi diselenggarakan dan dilaksanakan untuk kelas 6 gitu. Atau di SMP kelas 3, di SMP juga kelas 3. Ternyata tidak, Bapak dan Ibu. Asesmen kompetensi minimum ini diberikan kepada siswa kelas 5, kemudian kelas 8, berarti kalau kelas 2 SMP, dan kelas berapa? Kelas 2 SMA. Jadi bukan pengganti ujian nasional. Asesmen kompetensi minimum ini bukan pengganti ujian nasional. Kemudian
Tujuan yang selanjutnya adalah melakukan pengimbasan seperti yang sekarang saya lakukan ini. Manfaatnya apa dengan melakukan pengimbasan? Agar tidak hanya saya yang mengetahui apakah itu asesmen nasional gitu, agar seluruh guru di semua satuan pendidikan bisa mengetahui apa itu asesmen kompetensi guru. Yang selanjutnya, siapa saja yang bisa menjadi peserta program guru belajar seri AKM? Yang pertama, semua guru mulai dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK. Kemudian kepala sekolah SD, SMP, dan SMK, SMA. Pengawas SD, SMP, SMA, SMK juga bisa menjadi peserta program guru seri belajar seri AKM. Kemudian guru SDLB, SD luar biasa, SMP luar biasa, dan SMA luar biasa juga bisa menjadi peserta guru belajar ini. Kepala sekolahnya juga bisa. Nah, peserta yang belajarnya di PKBM, paket A, paket B, paket C, juga itu bisa. Nah, tapi yang utama, siapa peserta itu harus sudah memiliki akun di SIM PKB, karena nanti di dalam guru belajar ini loginnya menggunakan akun SIM PKB. Di mana akun SIM PKB ini didapatkan setelah guru biasanya sudah melakukan PKB pada tahun 2015. Jadi nomor akun SIM PKB-nya juga diawali biasanya nomornya itu 2015/f-guru.id. Apa serunya belajar di program guru belajar seri AKM? Yang pertama, fleksibel. Mengapa fleksibel? Karena ini tidak dibatas waktu. Waktunya itu dapat kita atur sendiri. Kan di dalam satu angkatan itu seperti saya kemarin mulai tanggal 4 sampai dengan 8 Januari. Waktunya itu yang diberikan 4 hari. Namun jika kita bersungguh-sungguh ingin melaksanakan 1 hari itu bisa. Karena di sana pelaksanaannya itu kita hanya membaca modul. Kemudian di akhir modul misalnya tahap pertama nanti ada evaluasi. Evaluasinya bisa berupa refleksi, bisa juga diberikan soal-soal. Terus setelah itu kita masuk lagi ke tahap kedua. Jadi waktunya itu terserah kita, kapan saja kita mempunyai waktu luang. Apalagi sekarang kan kita belajar daring ya, sekolah. Jadi kapanpun bisa kita laksanakan. Kemudian yang kedua, mudah. Mudahnya itu di sana sudah disediakan menunya. Kita tinggal klik saja. Jadi tidak susah. Terus yang ketiga, kolaborasi. Kolaborasi di sini kita bisa sama-sama, jika di antara Bapak dan Ibu belum melaksanakan, bisa bersama-sama mengerjakan tugas bersama-sama gitu. Adapun jika ada yang tidak dipahami bisa didiskusikan bersama-sama. Kemudian selanjutnya, apa saja tahapan program guru belajar seri AKM ini? Yang pertama, tahap 1 BIMTEK. Tadi pesertanya yang seperti sudah saya jelaskan, guru, kepala sekolah, pengawas dari mulai SD, SMP, SMA, SMK, dan juga guru kepala sekolah dari SD luar biasa, SMP luar biasa, dan SMA luar biasa. Ini semua bisa mengikuti. Tahap satunya itu BIMTEK. Kemudian tahap yang selanjutnya, di sini. Pada tahap ini peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang. Nanti di menunya itu ada latar belakang AKM. Kemudian yang selanjutnya ada tujuan umum, ada kebijakan dan alur. Terus di sini, nah pada tahap BIMTEK peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM dalam kurun waktu selama 5 hari. Namun dalam kurun waktu 5 hari ini kita bisa menyelesaikan dalam waktu 1 atau 2 hari tergantung kecepatan kita mempelajari modul yang ada di sana. Kemudian tahap yang selanjutnya yaitu pengimbasan. Nah, tahap pengimbasan ini seperti yang saya lakukan sekarang bisa dilakukan jika pada tahap pertama tadi, tahap BIMTEK, setelah di sesi akhir ada ujian post-test, di awal juga ada post-test. Kalau di awal post-test nilainya itu misalnya kurang dari 70, tidak apa-apa.
mempunyai nilai minimal 70 di tahap BIMTEK tadi, nah maka kita dapat melakukan tahap kedua yaitu pengimbasan. Bagaimana jika Bapak dan Ibu misalnya di tahap 1 itu tidak tuntas atau misalnya nilainya itu di bawah 70? Tidak usah khawatir, kita bisa mengikuti lagi pada jadwal berikutnya. Misalnya seperti saya kemarin angkatan 1 itu mulai tanggal 4 sampai tanggal 8. Tapi ternyata pas tanggal 8 akhir itu saya mengikuti prospek, saya tidak lulus, nilai saya di bawah 70 misalnya Bapak itu. Berarti kan saya tidak dapat melakukan pengimbasan karena saya tidak tuntas belajarnya. Nah, saya tinggal daftar lagi di angkatan selanjutnya. Angkatan selanjutnya biasanya langsung keesokan harinya. Nanti ada juga jadwal. Jadi kita bisa daftar lagi. Nah, di tahap yang selanjutnya materinya juga sama. Soal pretest dan prospeknya pun sama. Jadi pasti kalau di tahap selanjutnya kan kita sudah tahu. Yang kemarin saya yang salah itu di sini. Jadi kan kita bisa mempelajari lagi. Jadi mudah-mudahan insya Allah di selanjutnya kita bisa lulus. Nah, setelah lulus di tahap BIMTEK yang pertama, kita mendapatkan nilai minimal 70, kita juga bisa melakukan tahap 2 pengimbasan ini. Nah, setelah melakukan tahap 2 pengimbasan, untuk tahap 2 pengimbasan ini peserta ini harus mendokumentasikan berupa videonya itu diupload ke YouTube. Nah, baru link URL dari video ini yang akan kita masukkan di sini di guru belajar ini yang akan kita tuliskan ke yang di sini. Kemudian ini sebagai syarat agar kita dapat mengunduh piagam penghargaannya. Nah, ini apa yang didapatkan seperti tadi, pengalaman belajar yang seru, pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, dan PKBM, pemahaman terhadap AKM. Nah, ini sertifikat. Biasanya yang diburu oleh Bapak dan Ibu adalah sertifikat. Sertifikatnya ini memiliki jam 32 jam pelajaran, jadi bisa kita gunakan sebagai kenaikan tingkat gitu. Jadi selain kita juga mengetahui apa sih AKM yang sering disebut-sebutkan, kita juga mendapatkan sertifikat. Selain sertifikat dari diklat yang 32 jam pembelajaran itu, kita juga dapat piagam penghargaan dari pengimbasan itu. Jadi dua, kita dapat dua. Yang pertama sertifikat BIMTEK yang 32 jam, yang kedua piagam penghargaan. Nah, ini jadwal pelaksanaan program guru belajar seri AKM. Nah, ini saya waktu itu kebetulan daftar di angkatan 1 yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Januari 2021. Sekarang masih ada Bapak dan Ibu. Nah, berarti kalau misalnya Bapak dan Ibu sekarang mau mendaftar, bisa mendaftar berarti di sini ya. Ini sudah berakhir 19 sampai 23, berarti baru di sini angkatan 5. Jika Bapak dan Ibu mau mendaftar, bisa mulai mengikuti di sini di angkatan 5 yang mulai tanggal 24 sampai 28 Januari 2021. Jika misalnya tadi seperti kata saya, ternyata kita itu tidak mendapatkan nilai minimal 70. Nah, Bapak dan Ibu bisa daftar lagi di tanggal yang ini. Jadi tidak usah khawatir. Kemudian, nah ini masih ada. Program guru belajar seri AKM itu akan masih diselenggarakan sampai dengan tanggal 23 Februari 2021. Jadi masih banyak kesempatan. Silakan apabila Bapak dan Ibu memiliki waktu luang dan kegiatannya pun ini tidak susah menurut saya, hanya membaca modul saja. Di HP juga bisa. Jadi sambil kita tiduran kita bisa membaca. Daftar saja. Refleksinya pun mudah gitu. Soalnya hanya pilihan ganda, jadi kita tinggal memilih, atau juga ada pernyataan benar atau salah. Misalnya AKM adalah pengganti ujian nasional misalnya, begitu soalnya benar atau tidak. Hanya seperti itu saja, mudah saja. Jadi ini masih banyak kesempatan. Silakan Bapak dan Ibu mendaftar bagi yang sudah memiliki akun SIM PKB. Di mana mendaftarnya? Oh ini, nah pengimbasannya 9 Januari sampai 27 Februari. Jadi setelah
lakukan diklat BIMTEK, lulus memiliki nilai minimal 70, lakukan langsung pengimbasan. Pengimbasan yaitu membuat videonya diupload ke YouTube. Nah, link YouTube-nya itu yang dimasukkan di Cari Guru Belajar. Selanjutnya, saya akan memberikan tutorial untuk login pada SIM PKB. Pertama kali kita masuk di browser, kemudian ketikkan alamat gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Tinggal kita klik OK mengerti. Selanjutnya, klik pada gambar seri asesmen kompetensi minimum. Kemudian kita akan diminta login untuk memasukkan akun dan password. Akun ini adalah akun yang berawalan dari nomor UKG 2015 dan seterusnya, di belakangnya adalah @guruku.id. Saat memasuki halaman ini, klik mulai belajar, kemudian nanti ada pendaftaran. Silahkan mendaftar sesuai dengan tanggal jadwal yang tertera. Saat kegiatan BIMTEK sedang berlangsung, Bapak dan Ibu bisa melihat menu seperti ini. Kita harus menyelesaikan dulu menu tiap menu. Jika kita belum bisa menyelesaikan menu pertama, maka kita tidak akan bisa melanjutkan kepada menu selanjutnya. Di bagian atas LMS Guru Belajar akan terlihat tulis kemajuan belajar kita sudah sampai berapa persen. Kita harus menyelesaikannya sampai dengan 100%, yaitu pada tahap setelah kita melakukan post-test dengan mendapatkan nilai minimum 70 dan kita sudah dinyatakan sudah tuntas 100%, maka selanjutnya kita memasuki tahap kedua, yaitu melakukan pengimbasan. Pengimbasan ini bisa dilakukan dengan cara membuat video, kemudian kita upload video tersebut pada channel YouTube kita agar linknya dapat kita copy untuk dimasukkan pada halaman input tautan video pengimbasan. Demikian tutorial yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.